Pemirsa, intens investigasi di tengah sorotan publik kepada kasus Nikita Mirzani versus Reza Gladys atas dugaan pemerasan sebesar 4 miliar rupiah. Publik pun menanti-nanti perkembangan laporan Nikita terhadap Fitri Salhuteru atas dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkannya pada Februari lalu. Terlebih Polres Jakarta Selatan juga sempat ungkap bahwa Fitri sudah 2 kali mangkir dari panggilan pemeriksaan atas laporan Nikita tersebut. Hal ini pun membuat Nikita memanas kepada Fitri yang sebelumnya adalah sahabatnya. Dan seperti apa juga klarifikasi Fitri terkait kabar mangkirnya dirinya dari pemanggilan saat itu? Benarkah Fitri hanya menerima 1 surat panggilan resmi dan bukan 2 seperti yang diklaim sebelumnya? Benarkah ia curiga ada surat pemanggilan yang tak sampai ke tangannya karena ia pindah rumah? Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Mengejutkan, babak baru pertempuran Fitri Salhuteru versus Nikita Mirzani makin panas. Tidak hanya berujung dengan laporan kepolisian di Polres Jakarta Selatan. Hari ini di sidang Nikita Mirzani melawan Reza Gladys menghadirkan saksi wanita bernama Melvina yang diduga ikut menjadi korban pemerasan Nikita Mirzani sebesar 15 miliar rupiah. Diketahui dari akun Instagram Fitri Salhuteru yang memposting kedatangan Melvina untuk menjadi saksi dalam sidang Nikita Mirzani melawan Reza Gladys, Fitri mengapresiasi kedatangan Melvina. Lantas, apa yang membuat Fitri mengapresiasi kedatangan Melvina? Aku sampai nggak ngapa-ngapain, aku menyaksikan Melvina bersaksi hari ini. Aku mengucapkan apresiasi banget terhadap kesaksiannya Melvina karena tidak kurang tidak lebih begitulah yang dia rasakan ya. Keren Melvina. Nah, terkait dengan nama aku disebut-sebut terus, kalian jangan bilang kok komentar terus karena nama aku disebut-sebut ya. Aku perlu memohon maaf kepada Melvina karena aku sudah mengatakan dalang ya, walaupun itu konteksnya bercanda. Seperti aku suka dibilang dalang sama kubu si terdakwa ya. Menurut aku saat itu adalah pancingan aku untuk apa? Untuk agar Melvina itu membuktikan banget. Ini kan kita suka digiring-giring opini ya sama netizen, membuktikan banget bahwa memang itulah yang dia rasakan dan dia hanya memberikan kesaksian sesuai apa yang dia alami gitu netizen. Sebelumnya, polisi sempat menyebut bahwa Fitri sudah 2 kali tidak hadiri pemanggilan polisi atas laporan Nikita. Alasan ketidakhadirannya dari panggilan pemeriksaan pihak Polres Jakarta Selatan itu pun tidak diketahui. Namun karena kasus ini masih pada tahap penyidikan, maka belum dilakukan panggilan paksa kepada Fitri. Sudah dilakukan pemanggilan terhadap saudara Fitri. Ya, sudah 2 kali kita lakukan pemanggilan, namun beliau belum hadir ya untuk memenuhi panggilan tersebut. Kali ini memang prosesnya lagi proses masih penyelidikan ya. Jadi kita tidak ada untuk pemanggilan secara berlanjut ya, secara paksa misalkan bahasanya. Karena ini masih proses penyelidikan tentang pencemaran nama baik kalau nggak salah ya. Kapan dilaporkan? Kalau nggak salah bulan Februari. Nah, sementara belum kita dapat alasan apa sehingga tidak hadir.
Dituding dirinya sudah 2 kali mangkir dari panggilan pemeriksaan pihak Polres Jakarta Selatan atas laporan Nikita Fitri yang justru sering datang di persidangan Nikita versus Reza Gladys demi kasih dukungan kepada Reza. Itu pun akhirnya memberikan klarifikasinya. Ya, Fitri pun menjelaskan alasannya tidak hadir dalam panggilan polisi tersebut. Ia juga mengkoreksi pernyataan polisi yang menurutnya ia hanya menerima 1 kali panggilan, bukannya 2 kali. Dan ia menduga bahwa surat satunya lagi yang dilayangkan polisi kepadanya salah alamat rumah karena ia kini sudah pindah rumah. Ia kemudian mempertanyakan balik nama baik siapa yang ia cemarkan, mengingat kini status Nikita sudah sebagai terdakwa. Oke, tentang laporan di Polres, tentu saya sebagai warga negara Indonesia akan kooperatif. Tapi dikoreksi ya, saya baru dapat 1 kali panggilan. Ya, saya baru dapat 1 kali panggilan dan saya rasa tidak perlu juga dibesar-besarkan. Semua warga negara Indonesia berhak melapor dan saya pun sebetulnya berhak melaporkan orang yang melaporkan saya. Itu ya, karena kalau saya merasa lebih pantas saya yang melaporkan dia daripada dia yang melaporkan saya. Saya belum pernah dapat 2 kali panggilan, saya baru dapat 1 kali panggilan, ya, dan saya akan datang. Nggak usah menayangkan panggilan kedua, saya akan datang. Mungkin dugaan saya kan pindah alamat, mungkin yang pertama nggak nyampe karena kan yang harus diakui itu yang saya terima. Saya kan pindah rumah, mungkin waktu itu ngirimnya ke rumah yang pertama, jadi saya nggak terima. Iya, makanya nama baik siapa yang dicemarkan? Apakah nama yang melaporkan ini juga sudah baik namanya? Buktinya kan dia jadi terdakwa di sana. Iya nggak? Nama baik siapa? Saya bertanya, nama baik siapa yang saya cemarkan? Kalau terdakwa merasa nama dia baik, kenapa dia jadi terdakwa sekarang? Di sisi lain, Fitri juga menegaskan bahwa laporan tersebut bukanlah hal penting yang harus dibahas. Menurutnya seharusnya ialah yang pantas melaporkan Nikita atas perbuatannya di media sosial yang sudah membulinya. Karena seharusnya yang melaporkan itu, yang pantas melaporkan dia itu saya. Ini bukan masalah yang penting untuk kita bahas terus ya, karena pertama nama baik siapa yang dirusak ya. Kalau dia namanya baik, dia tidak jadi terdakwa. Yang harus berhak ngelapor itu saya, karena saya yang selalu didoxing sama dia, dikatain penipu, dikatain apa lagi tuh, dikatain udah macem-macem lah. Selalu ikut memantau jalannya sidang kasus Nikita Mirzani melawan Reza Gladys, Fitri pun memberikan tanggapannya atas penangguhan penahanan yang diajukan Nikita. Lantas, seperti apa tanggapan menohoknya? Benarkah hal itu dilakukan Nikita karena kangen anak-anaknya? Dan benarkah apapun hasilnya, Fitri tetap ingin memberikan pembelajaran kepada Nikita lewat kasusnya dengan Reza Gladys? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Dalam sidang sebelumnya, bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dalam sidang Ismail Marzuki atau Mail atas kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang menghadirkan Nikita Mirzani sebagai saksi. Saat itu, pada Kamis, 21 Agustus 2025 lalu, Nikita sempat mengajukan penangguhan penahanan karena merasa sudah terlalu lama ditahan selama 6 bulan di rumah tahanan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Di mana sebelumnya, ia hanya mendekam untuk kasus lainnya selama 1,5 bulan saja. Hingga pisah kali ini membuatnya sangat rindu kepada anak-anaknya. Seperti inilah ungkapan Nikita bersama kuasa hukumnya saat itu.
Oh iya, itu penangguhan wajib. Kalau penangguhan kan memang boleh ya, semua terdakwa boleh mengajukan penangguhan gitu. Ya anak sih, karena udah terlalu lama kan, maksudnya proses hukum ini udah masuk bulan ke-6 gitu, udah terlalu lama. Ini yang terlama. Biasanya 1,5 bulan cukup, ini sampai 6 bulan. Mengetahui hal permohonan penangguhan penahanan yang diajukan Nikita itu pun membuat Fitri Salhuteru ikut menanggapinya. Tanpa mau berkomentar banyak, Fitri hanya meminta doa agar masalah hukum Nikita cepat selesai dan masalah ini bisa menjadi pelajaran bagi Nikita agar lebih berhati-hati lagi dalam berucap, bertindak ataupun berperilaku. Dan itu semua demi anak-anaknya. Komen itu ya didoain aja segera selesai masalahnya ya. Mudah-mudahan menjadi pelajaran yang berarti, yang penting hidupnya kalau sayang sama anaknya, tahu anaknya nggak ada yang urus di rumah, besok-besok kalau udah selesai menjalankan masalahnya ya akan lebih berhati-hati dalam berucap, bertindak, berperilaku. Kalau kasihan sama anaknya itu yang harus dilakukan. Tak hanya mendapat tanggapan dari Fitri, Nikita yang ajukan penangguhan penahanan ini juga mendapat sorotan dari praktisi hukum, Tony RM. Lantas, seperti apa tanggapannya? Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Pasca jalani hukuman kurang lebih 6 bulan di rumah tahanan Pondok Bambu, Nikita Mirzani akhirnya mengajukan penangguhan penahanan. Ibu 3 anak itu menyerahkan surat penangguhan penahanan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan usai pemeriksaan saksi. Dan hal ini langsung menjadi sorotan, termasuk juga oleh salah satu praktisi hukum, Tony RM. Menurutnya, sah-sah saja sebagai terdakwa ajukan pemohonan penangguhan penahanan kepada hakim yang dalam hal ini memang punya kewenangan untuk menahan terdakwa. Tapi keputusan apakah akan dikabulkan atau tidak tetap ada di tangan hakim dan pihak pengadilan. Dan menurut Tony RM, jika melihat sikap Nikita saat sidang selama ini, maka sepertinya akan sulit bagi hakim untuk mengabulkan permohonan penangguhan penahanan Nikita tersebut. Ya, sah-sah saja sebagai terdakwa itu boleh mengajukan permohonan penangguhan penahanan kepada hakim yang dalam hal ini mempunyai kewenangan untuk menahan terdakwa. Boleh-boleh saja. Tapi keputusan itu kan ada di tangan hakim, ya. Kalau tahanan itu masih hakim, ada di tangan hakim. Kalau tahanan itu di Ketua Pengadilan Negeri, ya nanti kewenangan Ketua Pengadilan Negeri. Nah, tapi kalau saya boleh analisa, ya, Nikita ini kan terdakwa ini kita ketahui bersama, ya, lumayan kritis, ya. Kemudian juga ada saja, ya. Perdebatannya kan itu, dan itu semua itu dinilai oleh hakim. Jangan salah ya, itu semua dinilai oleh hakim. Hakim itu menilainya nanti di dalam putusan, apakah ini orang menyesali perbuatannya kan itu, atau kalau mengelak terus kan gitu. Nah, karena mengelak terus juga percuma kalau alat buktinya sudah mendukung kan itu kan termasuk sikap. Jadi secara objektif memang bisa ditahan karena ancamannya di atas 5 tahun. Tetapi secara subjektif ini kan penilaian orang yang mempunyai kewenangan menahan dalam hal ini hakim atau ketua pengadilan untuk dapat mengabulkan permohonan penangguhan penahanan atau tidak. Kalau melihat sikapnya Nikita seperti yang kita saksikan sama-sama, kalau menurut saya ya sepertinya berat bagi hakim atau ketua pengadilan untuk mengabulkan permohonan penangguhan penahanan kita terdakwa. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.
Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.